Firman Tuhan Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Berita penciptaan akan terjadinya bumi dan segala isinya, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan bagian dari karya nyata kemahakuasaan Allah yang di dalam kesempurnaannya menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan dan menempatkan ciptaannya tersebut berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi kita untuk tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan kita sebagai makhluk segambar dengan Dia, dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang memuliakan namanya, tentu siapa lagi? Hanya dengan firman maka langit dijadikan. Langit adalah sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Jelas terlihat bahwa kuasa Allah tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun, termasuk kuasa yang dimiliki oleh manusia. Kuasa Allah dalam firman-Nya inilah yang kita imani di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kuasa firman yang meneguhkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam menghadapi situasi pergumulan hidup yang datang silih berganti, tentunya hanya firman Tuhan yang berkuasa memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita. Pemazmur menyatakan bahwa oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ini merujuk kepada para pengawal gagah perkasa yang mengawal sang penguasa ataupun raja yang berkuasa pada masa itu, yang pada hakikatnya bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah adalah sama di hadapan Tuhan. Semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Nafas kehidupan adalah yang berasal dari Allah yang berhembus dalam tubuhnya. Untuk itu tidak selayaknya manusia menjadi sombong terhadap sesamanya, apalagi terhadap Allah Sang Pencipta. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Ini adalah ucapan yang dikatakan Rasul Petrus di hadapan banyak orang yang pada masa itu menganggap bahwa kedudukan orang Yahudi lebih tinggi dari bangsa lain. Paham rasisme adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai orang beragama, kita patut membuka diri kepada semua orang tanpa adanya pengkotak-kotakan. Saya masih ingat sewaktu anak-anak sering mendengar ejekan orang-orang yang menyatakan, "Anak Batak jangan ditemani, Batak jangan ditemani. Mereka suka makan babi dan makan orang." Ucapan ini sangat rasisme dan tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga pernah terjadi pada suku lain. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pribadi yang memiliki iman, pribadi yang beragama, pribadi yang mengenal Kristus di dalam kehidupan, tentunya kita tidak dibenarkan dalam melakukan pengkotak-kotakan terhadap setiap orang. Artinya, sesungguhnya sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu untuk dapat berbaur dengan siapapun dan kepada siapapun. Dengan demikian, maka kita akan lebih tepat dalam menyatakan ataupun mengabarkan berita Injil kepada setiap orang, sehingga setiap orang semakin mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Dengan memiliki komunikasi yang terbuka bagi setiap orang, tentunya akan semakin mudah bagi kita dalam memberitakan kebenaran Injil di tengah-tengah kehidupan ini. Amin.